Warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS di SMA Negeri 1 Ciruas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas langkah penelitian dalam sejarah yang kedua, yaitu adalah heuristik. Pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah bahas langkah yang pertama dalam penelitian sejarah, yaitu adalah bagaimana cara menentukan, memilih judul yang sesuai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas langkah yang kedua dalam rangka penelitian sejarah. Setelah minggu kemarin kita sudah masing-masing membuat judul penelitian, maka yang kedua adalah heuristik. Apakah itu heuristik? Heuristik adalah salah satu cara mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu adalah sumber primer dan sumber sekunder. Adalah sumber yang berasal dari pelaku sejarah itu sendiri. Sumber yang berasal dari orang pertama. Contohnya seperti kita memiliki buku harian, kita punya jurnal, kita punya dokumen, baik itu dokumen keluarga, dokumen pribadi, dokumen pemerintah, dokumen perpustakaan, dokumen pengadilan, ya, terus surat kabar harian atau koran, hasil wawancara, foto. Sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bukan pelaku sejarah, dari pihak lain yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa yang terjadi. Contoh, laporan peneliti dari ensiklopedia, laporan jurnal, dan sebagainya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu adalah sumber sejarah berbentuk dokumen, sumber sejarah berbentuk benda atau korporal, sumber sejarah berbentuk lisan. Berdasarkan bentuk dari sumber sejarah, yang pertama adalah sumber sejarah berbentuk dokumen. Apa itu dokumen? Dokumen adalah kertas, seperangkat kertas yang berisi informasi secara resmi, baik tertulis ataupun cetak. Contohnya adalah catatan transaksi perdagangan, dokumen pribadi, ada akte kelahiran, ada ijazah, ada dokumen keluarga, ada akte atau surat tanah, ada dokumen pengadilan, misalkan berita acara perkara dan sebagainya. Nah, kalau sumber sejarah berdasarkan bentuk atau berbentuk benda adalah informasi berbentuk hasil dari kebudayaan, yaitu adalah berbentuk karya, berbentuk benda. Misalkan arca, patung ya, terus prasasti,
Ya misalkan prasasti yang diketemukan di Bogor yang menunjukkan Tarumanegara itu berbentuk batu walaupun di dalamnya ada tulisan. Bisa itu situs satu komplek kerajaan atau kesultanan ya dan sebagainya. Yang ketiga, sumber sejarah yang berbentuk lisan. Ya, sumber sejarah secara lisan adalah informasi atau kumpulan informasi yang diterima dari dari tutur orang atau sekelompok orang, warga yang diceritakan secara lisan, secara tutur. Ya, misalkan itu ada dongeng, ada hikayat, ada atau kita sebut dengan folklore.